Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan tentang penguatan UMKM. UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Dengannya tersebar luas ke berbagai pelosok negeri yang menghidupkan potensi masyarakat luas, sehingga kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kondisi global dan nasional UMKM. Mengingat peran penting UMKM di Indonesia, khususnya untuk pengembangan industri halal. Teknologi ini mengubah kultur bisnis dan konsumen. Berdasarkan laporan dari Deloitte 2015, usaha UMKM yang terlibat dari teknologi digital cenderung menerima pendapatan dari luar negeri lebih banyak 6% daripada UMKM real, sehingga terjadi peningkatan total pendapatan mencapai 80%. Pemerintah mengeluarkan beberapa strategi pengembangan dan peraturan-peraturan yang menargetkan perkembangan UMKM. Berikut adalah garis besar peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah terkait UMKM dan industri halal. Di antaranya yaitu 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Jaminan Produk Halal. 4. Permen KUKM Nomor 16 atau Per atau M. KUKM atau Per 9 Per 2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi. 5. Pergub NTB 051 tahun 2015 tentang wisata halal Nusa Tenggara Barat. 6. Peraturan Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang pariwisata halal. 7. Fatwa DSN MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah. 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang jaminan. 9. Konum Provinsi Nangro Aceh Darussalam Nomor 8 Tahun 2016 tentang sistem jaminan produk halal. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Alfaras Zulkarnain akan membacakan potensi dan peluang UMKM industri halal di Indonesia. Industri halal di Indonesia sangatlah besar. Pengetahuan mengenai perilaku konsumen muslim di Indonesia harus lebih didalami agar UMKM industri halal di Indonesia dapat berperan maksimal di pasar dalam negeri maupun ekspor di saat yang bersamaan. Potensi lainnya adalah pengelolaan UMKM industri halal berbasis teknologi. Beberapa pionir industri halal di Indonesia mengawali usahanya dari ekonomi berbasis digital. Industri perdagangan retail. Hambatan selanjutnya adalah mengenai sertifikat halal. Esensi dari industri halal adalah adanya jaminan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan sudah halal dan aman dikonsumsi, khususnya untuk konsumen yang beragama muslim. Terhadap industri halal, peluang dan tantangan perkembangan UMKM. Dalam perkembangan peluang dan tantangan perkembangan UMKM, adanya aspek peluang dan tantangan. Dalam aspek terdapat 6 aspek, antara lain demografi. Dalam demografi mempunyai peluang besarnya jumlah muslim di Indonesia, dan tantangannya muslim di Indonesia kurang menyadari pentingnya mengkonsumsi produk halal. Yang kedua, pemasaran. Mempunyai peluang jumlah muslim yang besar merupakan sasaran pemasaran yang potensial. Yang kedua, negara-negara kawasan Timur Tengah merupakan sasaran pemasaran yang potensial. Tantangannya, adanya aspek-aspek yang harus dipenuhi dari konsumen muslim, yaitu norma subjektif, sikap, niat,
membeli, dan religiusitas. Yang kedua, kemampuan ekspor UMKM di Indonesia masih rendah. Yang ketiga, ekonomi digital. Yang keempat, pendanaan. Yang kelima, sertifikat halal. Yang keenam, bisnis. Kebutuhan pendampingan usaha sangat diperlukan untuk 3 hal, yaitu pendagangan, mendapatkan pembiayaan, cara menjalankan. Ketiga hal ini sangat penting dalam mendorong UMKM sebagai peran vital perekonomian Indonesia untuk mendongkrak PDB. Walaupun sektor UMKM memiliki potensi dan peluang yang sangat besar, akan tetapi terdapat banyak tantangan dalam mencapai potensi tersebut. Berdasarkan uraian di atas dan informasi tambahan, ada 6 isu yang teridentifikasi, yaitu antara lain 1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya produk halal. Yang kedua, perlunya pendampingan untuk menambah kemampuan manajerial para wirausahawan untuk dapat melakukan value creation. Yang ketiga, pembiayaan atau penyaluran dana untuk UMKM, baik dari sisi penyaluran yang mensyaratkan tidak aktivatif untuk UMKM, maupun dari sisi minimnya pengetahuan permohonan dana tentang lembaga keuangan syariah. Yang keempat, infrastruktur di sekitar kegiatan usaha yang masih belum berpihak, seperti izin usaha yang terkesan lambat, tenaga kerja yang minim keahlian, kurangnya insentif perpajakan, dan kemudahan akses fasilitas untuk melakukan inovasi produk. Yang kelima, belum adanya platform digital terpadu yang mendapatkan UMKM, industri halal termasuk jenis usaha, produk, dan lokasinya. Kurangnya akses terhadap hasil penelitian dan perkembangan yang menggunakan teknologi untuk memaksimalkan produk output. Dalam dukungan UMKM terhadap industri halal, mempunyai klaster dan keterkaitan dengan klaster UMKM. Yang pertama, klaster makanan halal. Keterkaitan dengan klaster UMKM antara lain untuk dapat peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang menuliskan teknik rinci mengenai auditor halal dalam BPJPH, dan siapa saja yang mendapatkan menjadi mitra BPJPH dapat menangani sertifikat halal. Yang kedua, klaster pariwisata. Keterkaitan dengan klaster UMKM. UMKM merupakan pelaku usaha di setiap entry point. Setiap pelaku usaha pariwisata halal. UMKM merupakan pelaku usaha, yaitu destinasi wisata, airline, airport, hotel, resto, kafe. Yang kedua, pertumbuhan UMKM pariwisata halal secara langsung akan menyumbangkan pertumbuhan industri terkait. Ditambah lagi, hampir semua UMKM yang bergabung di industri pariwisata halal dapat dibiayai oleh lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, fashion muslim. Keterkaitan dengan klaster UMKM. 30% UMKM di Indonesia dikuasai oleh industri pakaian muslim. Yang kedua, akan tetapi akses UMKM terhadap bahan baku masih terbatas. Yang ketiga, perlu memperkuat kemitraan antara industri tekstil, desainer, pemegang brand, serta UMKM fashion. Yang keempat, farmasi dan kosmetik halal. Yang kelima, media dan rekreasi halal. Yang keenam, energi terbarukan. Yang ketujuh, ekonomi digital. Yang kedelapan, jaminan sosial. Yang kesembilan, keuangan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang strategi khusus klaster usaha mikro. Strategi, program atau aktivitas. Yang pertama, sinergi antar lembaga keuangan syariah untuk mengedukasi usaha mikro dan kemudahan pembiayaan.
Yang A. Menyelaraskan program-program pembiayaan usaha mikro yang telah ataupun akan dimiliki oleh lembaga keuangan syariah agar berjalan selaras dalam upaya pembiayaan yang tepat sasaran kepada usaha mikro. Yang B. Mengedukasi pelaku usaha mikro akan fasilitas pembiayaan menggunakan skema pembiayaan syariah. Target indikatornya yaitu lembaga-lembaga keuangan syariah dapat bersinergi untuk edukasi dan pembiayaan bagi usaha mikro. Pemangku kepentingannya otoritas jasa keuangannya Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM. Yang kedua, program subsidi pembiayaan pemerintah harus dibarengi dengan pembiayaan peer-to-peer lending syariah bagi usaha mikro dan kecil. Yang A. Memastikan agar program subsidi pembiayaan pemerintah dapat berjalan sesuai sasaran. Yang B. Menyinergikan kegiatan usaha peer-to-peer syariah yang telah ada agar mendukung program subsidi pembiayaan pemerintah. Target indikatornya yaitu program-program subsidi pembiayaan pemerintah yang ada dapat dioptimalkan dengan dukungan oleh pembiayaan peer-to-peer lending syariah bagi usaha mikro kecil. Pemangku kepentingannya yaitu Kementerian KUKM, otoritas jasa keuangannya Bank Indonesia, Kementerian Kominfo. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Widiamuti. Saya dari kelas Akuntansi Reguler SRB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan usaha kecil, mikro, dan menengah, fasilitas pembiayaan mikro syariah, dan pendampingan UMKM sesuai dengan skala usaha. Untuk tercapainya efektivitas program pembiayaan, maka perlu dilakukan pendekatan yang berbeda-beda antar skala UMKM. Dukungan lembaga keuangan syariah ataupun program-program pemerintah sangatlah penting untuk menunjang kebutuhan usaha. Pengoptimalan pembiayaan UMKM oleh lembaga keuangan syariah dari OJK dapat mempersyaratkan penyaluran pembiayaan sekitar 30-40% bagi UMKM. Demikian pula apabila program-program pemerintah seperti kredit usaha rakyat dapat diselaraskan dengan pembiayaan yang tengah berkembang saat ini, maka akan menghasilkan sinergi yang baik dan tepat sasaran, bukan hanya bagi usaha mikro, tetapi juga usaha kecil. Dalam cakupan usaha kecil dan menengah, instrumen filantropi Islam yaitu wakaf produktif dapat dimanfaatkan dengan jalan menyelaraskan dari lembaga keuangan syariah. Pada saat pelaksanaannya, diharapkan terdapat kemajuan dari sisi regulasi dan lembaga keuangan syariah. Juga membantu program penyaluran dan produktif kepada usaha kecil dan menengah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Mohon dimaklum karena kami masih belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.